Welcome to my channel. Lanjut kisah Tiara lagi yuk. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Hamil saat bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 11. Wajah anak yang tak mirip. Bayu tampak sangat bahagia karena hari ini Lisa melahirkan anak yang sudah lama ia nantikan. Sementara Bu Sandra sedikit kecewa karena cucu yang ditunggu-tunggu tidak sesuai dengan harapannya. Selama ini wanita itu menginginkan penerus laki-laki. Harapan dan impiannya tidak sesuai dengan kenyataan. Namun Bu Sandra tetap berusaha mencoba menerima kehadiran yang ia anggap sebagai darah daging putranya. Ia berpikir walaupun bukan cucu laki-laki, yang penting sekarang dapat menimangnya. Bayu tidak mempermasalahkan jenis kelamin anak yang dilahirkan oleh sang istri. Satu hal yang ada dalam pikirannya adalah bahwa ia merasa telah memiliki keturunan yang tidak dapat ia dapatkan dari wanita yang sudah diceraikan beberapa bulan yang lalu. Laki-laki itu tetap menganggap bahwa Lisa merupakan wanita yang mampu mewujudkan impiannya yang belum tercapai selama ini. Bayu tersenyum bahagia memandang bayi mungil dalam pangkuan sang istri. Kok anak kita nggak mirip aku ya sayang? Kulitnya juga sedikit gelap. Bayu mengusap pipi anak yang baru lahir itu. Ikut aku dong mas, kulitku juga rada gelap, gak secerah kamu. Lisa mencoba meyakinkan suaminya. Iya sih, kulitnya ikut kamu, tapi mata, hidung atau rambut sama sekali gak ada yang diambil dari aku. Sepertinya anak kita pilih kasih nih, gak suka mirip papanya. Lisa terkejut mendengar penuturan Bayu. Wanita itu mencoba memberikan penjelasan kepada laki-laki yang telah menikahinya. Anak kita masih bayi mas, wajahnya pasti masih bisa berubah. Mungkin sekarang mirip aku, tapi bisa aja nanti mirip kamu. Iya juga sih, biasanya gitu ya sayang. Bayu pun percaya, lalu mendaratkan ciuman di dahi istrinya. Lisa berpikir bahwa setelah dirinya menyingkirkan Dani dan tidak mengganggu hidupnya saat ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun harapan itu tetap saja tidak sesuai dengan kenyataan. Wajah dan kulit Dani kini diwarisi oleh anak perempuan yang dilahirkan Lisa. Bayu pun menyadari kalau anak itu tidak mirip dengan dirinya. Pertanyaan itu membuat Lisa harus berpikir keras agar dapat memberikan jawaban yang tidak membuat Bayu curiga. Akhirnya, Lisa dapat memberikan penjelasan kepada sang suami hingga tidak mengajukan pertanyaan lagi. Bayu justru kini merasa gemas melihat bayi tersebut. Ia memberikan nama yang sudah dipersiapkan sejak awal, Keisha Permana. Nama belakang diambil dari nama keluarganya, Bayu Permana. Lisa makin terharu dengan sikap romantis yang ditunjukkan Bayu, sebab laki-laki itu menyematkan nama keluarga di belakang nama putrinya. Ternyata ide tersebut juga berasal dari Pak Agus dan Bu Sandra yang turut bahagia menyambut kehadiran cucu yang kini telah hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Lisa merasa sangat bersyukur karena Bayu dan keluarganya benar-benar percaya dan sangat menyayangi dirinya. Sementara itu di tempat lain tampak kesedihan mendalam seorang laki-laki yang sangat mengharapkan apa yang menjadi haknya. Lepasin aku yo. Kenapa kamu membantu Lisa melakukan kejahatan ini? Dani tetap memohon kebebasan kepada Rio. Jangan mimpi untuk lepas dariku. Jika aku melepaskanmu, itu sama saja aku membuang peruntunganku. Rio mengangkat alis di depan Dani. Ini tindakan kriminal yo. Kau bisa dihukum dengan kejahatan ini. Kau dengan tega menipuku lalu menyekapku di tempat ini. Hanya karena uang, kau nekat melakukan kejahatan. Dani berusaha mengajak Rio berbicara secara realita. Kalau kau tetap di sini, aku nggak mungkin dihukum. Oleh karena itu, kau tidak boleh pergi. Aku tidak akan membiarkan dirimu merusak kebahagiaan Kak Lisa. Apalagi saat ini dia sudah melahirkan putri pertamanya. Rio menjelaskan apa yang terjadi terhadap Lisa. Apa? Lisa udah melahirkan? Anakku sudah lahir.
Wajah Dani tampak semeringah. Dasar cowok aneh, Kak Lisa itu melahirkan anak suaminya. Bisa-bisanya kau mengaku yang gak mungkin. Rio menggeleng mendengar pengakuan Dani. Laki-laki itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan Rio. Satu hal yang membuat Dani tetap merasakan kebahagiaan saat ini, yaitu kelahiran yang sangat ia yakini sebagai putri kandungnya. Dani tidak pernah meragukan anak yang dilahirkan Lisa sebagai darah dagingnya. Hari-hari Tiara makin menyenangkan karena dirinya sudah dapat menerima Arya sebagai teman. Kehamilannya yang masuki usia 6 bulan mampu membuatnya tetap kuat dan melupakan sosok sang mantan suami yang perlahan hilang dari pikiran. Tiara makin yakin mengatakan kepada ayah dan ibunya agar segera mengurus proses perceraian dirinya dan Bayu secara hukum. Bularas pun menceritakan kepada Tiara tentang pertemuannya dengan Bayu beberapa hari yang lalu. Sang ibu menyampaikan kalau Bayu dengan senang hati ingin segera mengurus surat-surat perpisahan dengan Tiara. Laki-laki itu juga mengatakan bahwa istrinya telah melahirkan seorang anak yang tidak dapat diwujudkan Tiara. Tia nggak peduli lagi tentang dia, Bun. Biarkan dia berbangga hati dengan apa yang ia miliki. Satu hal yang pasti, Tia akan selalu semangat demi anak dalam kandungan Tia. Tiara dengan semangat mengutarakan hal itu kepada ibunya. Ini baru anak bunda yang hebat, tetap semangat dan kuat. Bularas tampak bahagia mendengar ketegaran putrinya. Saat ini Tia hanya ingin bebas dari laki-laki itu. Tia udah nggak butuh dia lagi. Bularas sangat terharu mendengar pengakuan anak bungsunya. Pak Arif dan Bularas merasa lega karena buah hati tercinta kini tidak memikirkan sosok yang sangat mereka benci. Kedua orang tua itu terharu mendengar pengakuan Tiara yang ingin segera bebas dari laki-laki yang pernah hidup dengan dirinya. Mikirin siapa tuh senyum-senyum sendiri? Tanya Tika hingga mengagetkan adiknya yang sedang menikmati udara sore di depan teras rumah sang kakak. Gak mikirin siapa-siapa kok, Kak. Tiara berusaha mengelak pertanyaan kakaknya. Ada Arya tuh. Tika menggoda adiknya sambil menunjuk ke arah pintu pagar. Mana, Kak? Tanya Tiara dengan semangat sembari melihat ke arah yang ditunjuk Tika. Tuh ketahuan lagi mikirin Arya. Tapi sayang, Arya nggak ada. Yang ada Biijah lagi nyiram tanaman. Tika mengangkat alisnya di depan Tiara. Kakak sengaja ngerjain aku ya. Siapa suruh senyum-senyum sendiri? Emang enak dikerjain. Tika menarik hidung adiknya. Walaupun keduanya telah dewasa, tetapi sifat kekanakan mereka kadang masih muncul saat sedang bergurau. Tika paling suka usil terhadap adiknya dari dulu, sementara Tiara lebih terkesan lembut dan tidak terlalu banyak bicara. Ada Arya tuh, Dek. Tika kembali membuka suara. Aku gak akan tertipu lagi dengan keusilan kakak. Tiara tidak memedulikan sang kakak. Ia justru fokus memandang layar ponselnya. Ini beneran, Dek. Dia berjalan menuju ke sini. Tika tetap berusaha meyakinkan adiknya. Pokoknya aku gak akan percaya dengan kejahilan kakak. Tiara tetap tidak ingin melihat ke arah pintu pagar. Selamat sore. Tiara tiba-tiba mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Tiara gak percaya kalau kamu datang ya. Padahal dia udah nunggu tuh. Tika mengembangkan senyuman di depan adiknya. Kakak. Tika segera beranjak sebelum mendapatkan serangan dari adiknya. Ia langsung memasuki rumah meninggalkan Tiara dan Arya. Lagi ngapain, Dek? Tanya Arya lalu duduk di depan Tiara. Semenjak laki-laki itu makin dekat dengan wanita yang kini bersamanya, ia memanggilnya dengan sebutan Dek. Lagi buka sosmed, Kak. Tiara juga memanggil Arya dengan sebutan kakak. Ini aku bawain martabak keju kesukaan kamu. Arya menyerahkan bungkusan berupa kotak kepada Tiara. Kenapa repot-repot, Kak? Aku gak enak nih. Tiara merasa canggung, tetapi akhirnya menerima bungkusan itu. Aku gak merasa direpotin kok, Dek. Santai aja. Makasih ya, Kak. Tiara merasa terharu dengan semua yang Arya lakukan untuknya selama ini. Oh iya, besok kamu timenya cek kandungan. Aku jemput jam berapa besok? Seperti biasa ya. Tiara sangat salut dengan rasa peduli yang ditunjukkan Arya. Iya, Kak, tapi aku merasa bersalah karena selalu nyusahin kakak. Jangan pernah ngomong seperti itu. Aku ikhlas melakukan semuanya untukmu. Jangan sungkan ya, Dek. Aku merasa beruntung mengenal kakak. Aku jauh lebih bersyukur dapat bertemu denganmu.
ucap Arya dengan tatapan sendunya. Arya makin bahagia karena wanita yang selama ini sangat ia cintai telah membuka diri menerimanya sebagai teman. Laki-laki itu masih menunggu proses perceraian Tiara secara hukum selesai dan masa idah wanita tersebut berakhir. Setelah semuanya selesai nanti, Arya ingin segera mengikat hubungan dengan Tiara, tidak hanya sekedar sebagai teman atau kekasih, tetapi pendamping hidup. Arya sangat ikhlas menerima anak yang ada dalam kandungan Tiara, walaupun bayi itu bukan darah dagingnya. Sementara itu di tempat lain, Lisa sedang berbicara dengan Dani melalui telepon. Wanita itu sengaja menghubungi Rio karena ingin mengetahui keadaan laki-laki masa lalunya tersebut. Ia merasa bangga karena Dani tidak mampu mengusiknya lagi. "Berikan anakku padaku, Sah. Dia darah dagingku," terdengar suara Dani dari seberang. "Jangan mimpi kamu. Dia kebanggaan suami dan mertuaku. Ngerti kamu?" Lisa pun mematikan telepon. "Kamu marah-marah sama siapa, sayang?" Tiba-tiba Lisa mendengar suara Bayu. Apa yang akan Lisa katakan kepada Bayu?